Teman-teman sekalian, ini babak tentang ijazah Jokowi ternyata tidak kunjung rampung. Selalu aja ada kotak Pandora yang terbuka. Ya, betul. Sebetulnya ini cerita yang agak lama karena pernah diungkap oleh Kolonel Rajasa bahwa ternyata kita kan tahunya ijazah itu dibuat oleh Pak Iman. Ya. Profesor Pak Iman yang kemudian menjadi rektor di sebuah universitas swasta. Ya, ya. Kemudian menjadi juga komisaris. Wamen. Wamen juga, ya Wamen apa gitu ya? Wamen desa. Desa tertinggal ya? Ya. Oke. Ya. Nah ternyata saya menemukan file lama, Kolonel Rajasa ini mengatakan yang bukan Pak Iman. Pak Iman hanya terima. Iya. Oke, tapi bicara soal Pasar Pramuka, Ya. beliau punya pengalaman lapangan, namanya Intel ya. Coba abang cerita sedikit soal Pasar Pramuka sampai kemudian Pasar Tukang. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Ya. Jadi begini, kenapa saya tertarik dengan persoalan Pasar Pramuka dikaitkan dengan ijazah Jokowi? Ini berawal dari keterangannya Betor. Kita sudah di. Waktu itu Betor sudah mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Itu menjelang dia mau jadi gubernur DKI. Kaget sangat. Dan saya cuma berpikir waktu itu, wah ini ada kebenarannya. Karena saya tahu bahwa Pasar Pramuka adalah produk pemalsuan paling hebat, paling besar di Indonesia gitu. Nah, karena saya juga masih banyak teman-teman di sana. Karena dulu saya juga penikmat produk Pasar Pramuka. Penikmatnya artinya konsumen ya? Iya. Jadi ketika kita mau masuk dari satu kegiatan harus pakai ID card, kita bikin di sana. Indah soalnya. Bahkan lebih bagus. Bahkan lebih bagus dari asli. Ya, kayak gitu. Penikmat konsumen. Ya. Tapi ada hikmahnya kita kenal dengan baik. Langsung saya kontak orang-orang lama di sana. Tapi tiba-tiba mereka bilang, ya Pak, kan di sini ada Pak Iman. Saya nggak kenal gitu. Pak Iman itu siapa? Pak Iman itu Wamen Wamen desa. Terus komisaris perusahaan gas gitu. Oh ya? Terus sebelumnya siapa dia? Dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Dia datang ke situ dengan ijazah SMP dari kampung kan ya. Iya. Kemudian dia memproklamirkan diri sebagai ketua relawan sedulur Jokowi. Wah ini menarik nih. Ya, saya ketemui mereka semua bicara. Wah kecenderungannya benar di sini di Pasar Pramuka. Kemudian pertama saya buat berita. Saya kasihlah ke Mas Roy ini. Mas Roy kaget. Loh, ini yang belum lama WA saya nih Pak. Yang ngancam saya. Ya, saya sendiri nggak kenal sama dia. Ternyata Mas yang buka nih. Ya. Udah, nggak lama kemudian WA lagi Pak Iman dengan nada yang benar-benar minta maaf. Iya, saya dapat. Nah, itu satu kondisi psikologis ya, perubahan kondisi psikologis dari Pak Iman yang menunjukkan ada sesuatu dalam dirinya. Nah, buat saya hanya melihat begini, Pak Iman kalau tidak melakukan satu hal yang besar buat Jokowi, pasti nggak dapat. Dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi dia mendapatkan luxury dan segala macam luar biasa. Privilege segala macam. Sangat luar biasa. Gitu loh. Jadi sebentar saya potong. Teman-teman sekalian, ini cerita nyambung. Jadi memang waktu itu tiba-tiba Roy Suryo dalam suatu artikel atau podcastnya, dia bilang dapat masukan dari Intel, namanya Sri Rajasa Chandra. Saya kontak dia, karena dia bilang dia dapat hasil investigasi Rajasa kan. Terus saya bilang, Mas tolong kirim kirimannya Pak Rajasa ke saya. Dikirim, sana minta nomornya. Terus saya kontak Akang lagi. Itu kenalan saya pertama. Oke, lanjut gimana? Nah, saya pikir ini jadi menarik buat saya pribadi. Nah, kemudian saya nggak berhenti, saya melakukan elisitasi. Apa itu elisitasi? Elisitasi itu kita ngobrol-ngobrol tanpa orang tahu, kita minta keterangan. Lagi ngorek-ngorek. Nah, akhirnya ada satu teman yang mengatakan, Pak ini masih secret nih Pak ya. Karena kemarin keceplosan ngomong, karena itu istrinya Sungkono itu ponakannya Pak Iman. Mereka berdua bekerja di Pak Iman dari dulu. Di percetakannya Pak Iman. Ya. Nah, karena waktu itu di depan kita ngomong, Om, kasihan dong Om Pak Iman. Dia kan cuma terima, yang bikin kan di belakang. Itu sebuah pernyataan yang saya pikir pengakuan yang tulus banget dari dia. Karena ketakutan dia, takut Pak Iman kena. Dan dia tahu kalau saya sudah mulai ke situ. Jadi kekhawatiran dia semakin besar waktu itu. Makanya dia ngomong sama orang-orang itu supaya meredam saya, maksudnya itu. Tapi memang waktu itu kan nggak direkam, karena mendadak gitu ya. Pernyataan itu memang nggak dipancing, dia sendiri yang membuat pernyataan. Dari situlah saya makin yakin. Makanya saya dalam satu podcast, ya polisi datengin dong. Kan sudah ada keterangan awalnya, ya kan? Dalami dong. Ternyata hukum hanya dijadikan alat untuk mengaslikan ijazah Jokowi gitu. Menarik. Susah dijadikan alat untuk mengaslikan. Membuat asli. Kan susah. Ijazah Jokowi yang tidak ada yang sebenarnya. Nggak ada. Kalaupun ada berarti tidak asli sebetulnya ya. Pokoknya palsu. Gitu. Jadi gini ya. Ya teman-teman, dalam kasus ijazah Pak Jokowi, maka
beberapa waktu yang lalu ya, Febo mengenai pasar pramuka. Nah, tentu ada yang mengaitkan bagaimana ijazah Jokowi dengan pasar pramuka. Ya, salah satunya adalah yang terus terang dalam hal itu yaitu Viator dari PDIP. Nah, tentu kita sudah mendengarkan pernyataan-pernyataan di berbagai ya platform. Viator mengatakan bagaimana dengan keterkaitan antara ijazah Pak Jokowi dan juga pasar pramuka. Nah, di sini dikatakan kita lihat Bon Jovi soroti kejanggalan ijazah Jokowi, legalitas legalisir dan data pendidikan dipersoalkan. Nah, Bon Jovi ini teman-teman terus ya membongkar kejanggalan-kejanggalan ijazah Pak Jokowi, dan salah satu yang mereka bongkar adalah mengenai legalitas legalisir dan data pendidikan dipersoalkan. Gerakan bongkar ijazah Jokowi teman-teman kembali menyampaikan sejumlah dugaan kejanggalan terkait dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia atau Joko Widodo. Temuan tersebut dipaparkan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) di Jakarta ya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Sebagai bagian dari jawaban atas keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada UGM selaku pihak terkait. Kemudian teman-teman, perwakilan Bon Jovi Samsudin Alim Shah menjelaskan bahwa pihaknya menemukan beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dalam dokumen yang mereka peroleh dari Komisi Pemilihan Umum KPU, khususnya terkait legalisir ijazah dan konsistensi data riwayat pendidikan dalam berkas pencalonan. Kemudian soroti pada legalisir ijazah ya, mereka juga menyoroti bagaimana legalisir di ijazah. Salah satu poin utama yang disampaikan oleh Bon Jovi adalah dugaan kejanggalan pada bagian legalisir ijazah. Menurut Samsudin, legalisir tersebut menggunakan tinta berwarna merah dan tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Nah, ternyata bahwa mereka menyoroti legalisir teman-teman tinta berwarna merah dan tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Nah, ia juga menilai kondisi itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbud yang mengatur tata cara legalisir dokumen pendidikan. Nah, selain warna legalisir yang dianggap tidak lazim, ternyata juga tidak ada tanggal. Padahal aturan jelas menyebutkan legalisir ijazah harus mencantumkan tanggal, kemudian nama pejabat, penanda tangan, serta NIP, ujar Samsudin dalam persidangan. Nah, ternyata ya ada undang-undang yang mengatur hal ini teman-teman ya, dalam Permendikbud ya, di mana tata cara legalisir dokumen pendidikan telah disampaikan tadi ya. Legalisir ijazah itu harus mencantumkan tanggal, kemudian nama pejabat, kemudian penanda tangan ya, nama pejabat penanda tangan, kemudian serta NIP, ujar Samsudin dalam sidang. Nah, ternyata mungkin itu tidak ada dalam legalisir ijazah Pak Jokowi, sehingga mereka bisa berani menyampaikan ya data-data tersebut. Menurut pihak Bon Jovi teman-teman, kelengkapan unsur administrasi pada legalisir merupakan bagian penting untuk memastikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi negara maupun pencalonan jabatan publik. Nah, perbedaan data riwayat pendidikan di KPU. Nah, kemudian selain persoalan legalisir, Bon Jovi juga menyoroti perbedaan data pada formulir riwayat hidup yang digunakan dalam proses pencalonan kepala daerah maupun presiden. Samsudin menyebut terdapat ketidakkonsistenan antara data yang tercatat di KPU Solo dengan data di KPU RI dan KPU DKI Jakarta. Menurutnya, pada beberapa dokumen, kolom tahun pendidikan tidak terisi secara lengkap. Nah, di KPU Solo datangnya lengkap tetapi ya di KPU RI dan KPU DKI ada bagian yang kosong.
terutama pada kolom tahun pendidikan katanya. Nah, itu mereka persoalkan juga teman-teman. Nah, persoalan ijazah pendidikan dasar. Nah, ternyata selain itu juga ya mereka persoalkan mengenai legalisir, maka mereka juga mempersoalkan bagaimana dengan pendidikan dasar. Nah, Bon Jovi juga mengangkat isu mengenai tidak ditemukannya fisik ijazah pendidikan dasar seperti SD, SMP, dan juga SMA dalam berkas pencalonan yang ada di KPU. Nah, ternyata bahwa mereka tidak menemukan hal itu. Nah, berarti ya harus sebenarnya itu ada fisik ya di SD, SMP, dan juga SMA-nya. Nah, ini semakin menarik untuk kita ikuti bersama teman-teman, karena kasus ini ya bagusnya harus tuntas, dan tuntas secara jelas ya, secara jelas, karena sudah menyita perhatian publik secara luas. Menurut Samsudin, hingga saat ini pihaknya belum menerima atau menemukan dokumen fisik tersebut dalam data yang dimiliki KPU. Sampai hari ini ijazah SD, kemudian SMP, kemudian SMA tidak ada dalam berkas KPU Republik Indonesia maupun KPU di DKI Jakarta yang kami akses, ujarnya. Nah, ini temuan baru lagi teman-teman. Nah, kita lihat latar sengketa informasi dan putusan KIP. Nah, kemudian sengketa ini sebelumnya juga berkaitan dengan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang mengabulkan sebagian permohonan dari kelompok pemohon yang tergabung dalam Bon Jovi, yaitu Leoni Lydia, kemudian Lukas Luarso, dan Herman. Nah, dalam putusannya teman-teman, KIP meminta Universitas Gadjah Mada sebagai termohon untuk menindaklanjuti permintaan informasi publik terkait dokumen pendidikan yang disengketakan. Namun, menurut pihak Bon Jovi bahwa pelaksanaan putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan atas dokumen yang diminta, sehingga perkara berlanjut ke PT UN Jakarta. Kemudian ya, proses hukum masih berjalan. Hingga persidangan terakhir belum ada keterangan resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada maupun KPU terkait tuduhan yang disampaikan Bon Jovi dalam persidangan tersebut. Nah, perkara ini masih dalam tahap proses di PT UN Jakarta, dan masing-masing pihak masih menyampaikan argumentasi serta bukti yang akan diuji dalam persidangan lanjutan. Nah, sementara bahwa pihak Bon Jovi menegaskan bahwa langkah hukum yang mereka tempuh bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian atas dokumen yang dianggap sebagai informasi publik. Ya, memang karena ijazah Pak Jokowi ini adalah ijazah ya atau informasi publik, data publik yang tentu karena sudah dipergunakan sebagai wali kota, kemudian untuk gubernur dan menjadi seorang presiden, maka itu dikatakan sebagai informasi publik. Dan ini maksud dari Bon Jovi, kenapa mereka ya menempuh jalur hukum dalam hal ini, karena untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian atas dokumen yang telah dipakai untuk sebagai jabatan publik tersebut. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman kita mengharapkan supaya ya ada kejelasan dalam hal ini, sehingga kasus ini segera selesai dan tidak berlarut-larut begitu saja. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.